Juru selamat yang ku kasihi, penebus yang ku banggakan. Ya, diberkatilah saudara, dan kita bersyukur pada Tuhan selama masa pandemi Tuhan memelihara jemaat GBI Sion ini, ya dari awal hingga sampai hari ini. Tuhan Yesus luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab Bilangan pasal 33, ya. Bilangan pasal 33. Tema khotbah yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang berikutnya saya akan bacakan, ya. Bapak Ibu menyimak saja kitab sucinya. Demikian tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah. Berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Israel. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pi Hahirot yang di depan Baal Zebon. Kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pi Hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau berkemah ke padang gurun Sin. Ayat 12 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dopka. Ya, sampai situ. Saudara, puji nama Tuhan, ya. Kita ini mendapatkan Alkitab ini yang sempurna dan asli sampai hari ini, saudara. Sekalipun banyak orang mengatakan, ada beberapa kelompok mengatakan bahwa Alkitab itu palsu dan sebagainya. Tidak ada. Alkitab ini asli, ya. Tulisan aslinya masih ada, saudara. Dan Alkitabnya orang Yahudi dan orang Kristen sama, ya. Cuma bedanya Alkitab kita yang kita pakai itu bahasa Indonesia terjemahan, tapi orang Ibrani tetap memakai bahasa Ibrani, ya. Sampai hari ini, saudara Tuhan. Nah, dan kitab bangsa-bangsa yang lain, kitab suci yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain sama juga persis, saudara. Dan luar biasa, kitab, ya, Alkitab kita yang terdiri dari 66 kitab, ya, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara. Dan Perjanjian Lama di bagiannya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat terdiri dari 5 kitab, kita semuanya tahu: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semuanya mencatat seluruh perbuatan Tuhan
dan seluruh kejadian mulai dari penciptaan sampai masa Israel dibawa masuk ke tanah perjanjian. Ya, menetapkan rencana Tuhan melalui bangsa ini untuk penyelamatan dunia. Ini luar biasa dan dicatat secara lengkap. Kita memiliki catatan yang lengkap apa yang terjadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari Gosen, di bawah pimpinan Musa. So, kasihan Tuhan, semuanya dicatat dengan rinci teliti. Jadi Alkitab ini tidak lompat-lompat, secara sistematis semuanya tercatat, semua peristiwa. Nah, segala firman Tuhan dicatat dengan teliti, tidak ada sesuatu yang salah. Saudara, dan perjalanan Israel dari Gosen sampai masuk ke mendekati mana itu ayat 49, saya akan lompat ke ayat 49. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dan Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Saudara, Musa mencatat perjalanan orang Israel sampai di sini. Karena Musa sendiri tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian karena apa? Karena kesalahan Musa. Ya, Musa diperintahkan untuk mengatakan kepada gunung batu, gunung batu keluarkan air. Dipukul sampai tongkat sampai 2 kali. Tuh karena marah. Hati-hati. Orang marah bisa berbuat salah. Ya, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Saudara, ini Musa. Sekarang orang yang lemah lembut dikatakan orang paling lemah lembut tapi bisa marah juga, bisa, saudara. Ya. Dan Tuhan akhirnya tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Namun Tuhan membuat Musa ini luar biasa karena apa? Musa ya pada waktu mau mati diperintahkan naik ke gunung ya di Moab ya, puncak Pisgah, di puncak Pisgah, dan kemudian Musa meninggal di sana dan sampai sekarang tidak ada kuburannya. Saudara, kuburan nenek moyang Israel mulai dari Abraham ya itu ada lengkap, tapi Musa tidak ada kuburannya. Kenapa? Spesial untuk Musa yang ngubur itu Tuhan. Karena pada waktu itu terjadi rebutan antara malaikat dengan iblis, rebutan mayatnya Musa. Maka Tuhan turun tangan dan menguburkan, dan tidak ada yang tahu kuburannya Musa sampai hari ini, saudara. Iya. Sekarang dalam Tuhan, Musa mencatat perjalanan bangsa Israel sampai di tepi sungai Yordan, saudara. Nah, kita lihat perjalanan berikutnya. Akhirnya setelah Musa meninggal, dilanjutkan kepemimpinan oleh murid Musa, yaitu Yosua yang setia. Dan di bawah pimpinan Yosua, Israel menduduki tanah perjanjian. Suku-suku Israel dipimpin untuk memiliki atau mewarisi bagian mereka masing-masing. Luar biasa. Jadi penggenapan janji Tuhan, rencana Tuhan itu tidak ada satupun yang gagal. Kalau kita baca dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua ya, Ayub pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini saya mau disampaikan ya bahwa kita sebagai umat percaya berada di dalam rancangan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang percaya katakan amin. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, ini ayat yang bukan asing, yang sering kali kita dengar, tapi hari ini saya pasti bacakan kembali. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Ini kabar baik untuk kita semuanya, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah untuk setiap kita, untuk masa depan kita dan masa depan anak cucu kita. Itu dalam rancangan Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini saudara berkata, hari ini Pak, aku melewati banyak pergumulan, rasanya kayak tidak bisa, pokoknya sepertinya kayak tidak mampu saya menjalani. Tahun kemarin mungkin saudara berkata demikian, Pak, saya sepertinya tidak mampu saya menjalani bulan ini Pak, pergumulan begitu banyak, tantangan begitu banyak. Tapi saya katakan, kalau saudara ada sampai hari ini, semua karena apa? Pertolongan daripada Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara Tuhan, sekali lagi bahwa rancangan Tuhan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita akan digenapi dan akan berhasil dengan syarat, saudara. Yang pertama, syarat yang pertama kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 1. Kejadian pasal 17 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama, oke ya, lebih cepat di sini ya. 2, 3. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Perhatikan. Yang pertama, syaratnya supaya kita ini dalam hidup ini berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan supaya rancangan Tuhan berhasil dalam kehidupan kita, saudara, syaratnya adalah hiduplah di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Pertanyaannya saudara, bisakah manusia hidup dengan tidak bercela? Bisa, saudara. Ya, bisa. Di dalam Tuhan kita bisa. Katakan, di dalam Tuhan kita bisa. Ya. Kenapa saudara? Karena di dalam Kristus kita tahu, tadi dalam baptisan saya disampaikan ya, apa yang terjadi ketika orang percaya dan memberi diri dibaptis, yaitu ia berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Baptisan ya adalah melambangkan ya, lambang daripada kematian dan penguburan manusia lama, dikuburkan bersama dengan kematian Kristus, dan keluar dari air adalah kebangkitan dalam hidup yang baru, yaitu hidup Kristus diberikan kepada setiap orang yang telah menerima baptisan. Kemudian saudara Tuhan, sebagai umat Tuhan kita diperlengkapi ya, diperlengkapi dengan segala fasilitas untuk hidup benar. Yang pertama, kita diberi firman Alkitab yang lengkap sebagai penuntun kehidupan kita. Kalau orang Kristen berkata, aku tidak mampu Pak hidup tanpa celah, ya, karena dia kurang mengerti. Kalau dia mengerti bahwa dia ini orang-orang yang istimewa, yang diperlengkapi, dipersiapkan untuk mampu untuk hidup tidak bercela pada Tuhan, maka dia akan mampu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini lebih parah lagi mungkin ya saudara ya. Ya, kalau Tuhan berkata demikian pasti bisa saudara Tuhan ya. Kemudian kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ya. Dan dalam Efesus pasal 4 itu kita diperlengkapi dengan 5 jawatan rohani. Gereja itu diperlengkapi dengan 5 jawatan rohani, dengan para rasul, dengan penginjil, dengan rasul, penginjil, nabi, rasul, nabi, penginjil, pendeta, gembala, dan guru-guru. Diperlengkapi semuanya, saudara Tuhan, supaya saudara bisa hidup dengan tidak bercela. Saudara Tuhan, Tuhan berfirman kepada Abraham. Apakah berlebihan Tuhan berkata, Tuhan meminta kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-17 tadi, ya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kita tahu
Abraham juga pernah jatuh, saudara. Saya katakan bukan jatuh, ya, bukan jatuh. Zaman dulu, ya, Abraham ini karena nunggu janji Tuhan lama, ya, janji tentang keturunan yang lahir dari istrinya yaitu Sarah. Ya, sudah 16 tahun ditunggu, tidak muncul-muncul, sudah 15 tahun. Maka atas saran daripada Sarai, pada waktu itu namanya masih Sarai, ya, kapten, penyetir suami, Sarai. Makanya, ya, nama itu penting sebenarnya, ya. Jadi kemudian diberikanlah Hagar. Dan ketika diberikan Hagar, saudara, Abraham saya percaya tetap percaya kepada janji Tuhan. Ya, Abraham tetap menantikan janji Tuhan. Tapi karena dikasih oleh istrinya, kasih Hagar, Hagar ini masih gadis, masih muda, akhirnya apa? Tergoda juga. Gitu. Akhirnya punya anak Ismail. Ketika Abraham berusia, ya, berapa tahun itu, saudara, ya? Ya, ya 86 tahun atau berapa? 86 tahun. Lupa saya, saudara, usia berapa waktu itu? Waktu punya anak Ismail, saudara. Nah, ini yang dialami oleh Abraham, saudara, ya. Dan kita tahu, sebagai manusia biasa Abraham juga punya kelemahan. Ya. Tapi Abraham dianggap benar oleh Tuhan karena apa? Karena iman. Supaya kita hidup benar, berkata benar, ya. Rasul Petrus mengajarkan kepada kita, kalau kita mau melihat hari yang baik, maka jagalah lidah kita untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan yang menipu, yang bohong. Dalam Amsal 4 ayat 24, ya, Amsal 4 ayat 24. Ya. Kita baca, saya bacakan, ya. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari padamu. Perhatikan, ya. Orang yang benar itu, orang yang tidak bercela itu diawali dari perkataannya. Ya. Kalau kita bisa dipercaya dalam perkataan, nah itu orangnya. Kemudian berkembang kepada hal-hal yang lain. Ya. Yang berikutnya, yang kedua. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7, 2 Korintus pasal 5 ayat 7, ya. Syarat yang kedua yaitu hendaklah kita percaya kepada Tuhan. Ya, saya akan bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, bagaimana syarat untuk kita ini bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Yaitu kita percaya dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Saudara, ya, para murid yang lain, para murid Tuhan Yesus pada waktu itu melihat Tuhan secara fisik, tapi Tuhan tidak menyatakan diri secara langsung bahwa akulah Tuhan, gitu ya. Mereka masih juga, ya, belum yakin begini Tuhan itu bukan, Tuhan itu bukan. Kok Tuhan bisa dipegang, ya? Kok Tuhan bisa diajak guyon-guyon, saudara? Ya, kok Tuhan bisa makan bareng dengan mereka dan sebagainya. Baru setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ya, dan mau menggunakan tubuh kemuliaan, baru mereka benar-benar, ya. Bahkan Filipus, ya, Thomas, ya, Thomas ketika dia ragu, bahkan dia tidak percaya, Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jari tanganku kepada lubang bekas paku di tangannya, aku tidak percaya. Dan ketika mereka berhimpun, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan berkata, Thomas, inilah, ya, rupanya perkataan kita itu langsung didengar oleh Tuhan. Makanya hati-hati dengan perkataan kita, ya. Apa yang kita ucapkan itu didengar oleh Tuhan.
saudara, ya. Nah, akhirnya bahkan Tuhan berkata, lihatlah lambungku. Lambung Tuhan masih terbuka. Akhirnya Thomas dengan gemetar dia sujud di hadapan Tuhan. Ya Allahku, ya Tuhan. Saudara perhatikan. Ya. Nah, hari ini memang kita tidak melihat Tuhan, namun firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau saudara tahu bahwa hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara tidak akan macam-macam. Saudara akan beribadah dengan serius. Ya. Nah, kita akan beribadah dengan serius. Karena apa? Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang beribu dalam namaku, aku ada dalam mereka. Dalam setiap ibadah, kenapa sih saya biarpun saya dulu di belakang, saya tahu. Saya tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Saya tahu yang hadir dalam ibadah itu Tuhan. Biarpun berapa orang saja, saya tahu yang hadir itu Tuhan, ada di tengah kita. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, dan bukan hanya Tuhan hadir dalam ibadah kita, tapi Tuhan menyertai langkah hidup kita. Sebab Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau hingga kesudahan alam. Makanya Rasul Paulus dalam menjalani kehidupannya, dia berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 itu, dia tuliskan di situ, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya dengan apa? Percaya dengan segala janji Tuhan. Kita bersyukur ya, kita memiliki firman Tuhan yang lengkap. Ada janji Tuhan untuk kita semuanya. Di tengah segala persoalan dunia ini, kalau kita percaya dengan janji Tuhan, kita akan tenang. Kita akan merasa aman. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, ya. Nah, ada janji Tuhan bagi kita. Janganlah takut sebab aku menyertai kau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan kepada kita semua. Ya. Ada banyak janji-janji Tuhan yang lain. Ya tentu sangat banyak sekali. Ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 yang sering saya sebutkan, ya, saya akan baca ulang. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Nah, saudara Tuhan, Abraham ini demikian. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21, ya, Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia percaya dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 kita baca bersama-sama, 2-3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Namun percayalah bahwa setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Untuk kita mempercayai hal ini tidak mudah. Diperlukan istilahnya matilah daging kita. Nah, bagaimana kita menyikapi orang yang percaya akan tenang. Orang yang percaya, saudara, akan bersuka cita. Sekalipun ada rasa kekhawatiran, ketakutan itu ada juga. Namun kita harus lawan dengan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Yang pertama mungkin Tuhan itu peduli dengan kita. Siapa yang percaya Tuhan peduli dengan saudara? Tuhan peduli.
Ya, wong sebelum kita mengenal Tuhan aja Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Ya, dalam Roma pasal 5 ayat 8 tuh, atau 8 ayat 5, saya lupa itu ya. Saudara, Roma pasal 8 ayat 5. Oh ya, Roma 5 ayat 8 betul ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, lebih-lebih sekarang kita ini yang sudah menjadi anak-anaknya. Masa tidak peduli? Tuhan sangat peduli dengan saya dan saudara. Tidak akan dipermalukanlah orang yang percaya. Ya. Coba kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11 ya. Ayat Roma pasal 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yang mempercaya firman Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya tetap percaya, saudara. Dan Abraham ini kuncinya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya ini. Seringkali kita ini dalam mengimani janji Tuhan, kita ini tidak ada dasar kayak. Dasar perlu berharap apa yang menjadi dasar? Tidak ada. Dasarnya cuma firman Tuhan, janji Tuhan ini aja. Nah, kalau kita tetap percaya, kita akan menerima janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, yang terakhir. Ya. Yang terakhir, syarat untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kejadian 19 ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya maksudnya. Ayatnya berarti panjang. Ya. Kejadian pasal 19 ayat 17, ya. Haleluya. Ayat 17 sampai berikutnya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Kemudian saya lompat, ya. Saya lompat ayat 22. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26 perhatikan. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang beton. Amin. Oh bukan ya? Oh berarti tidak ngantuk saudara. Menjadi tiang garam saudara. Haleluya. So kasih Tuhan, perhatikan. Yang berikutnya, syarat untuk kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah menoleh ke belakang. Mungkin saudara punya pengalaman yang hebat, ya, punya pengalaman yang pahit mungkin di belakang, ya. Atau saudara punya sesuatu di belakang yang luar biasa menjanjikan, saudara. Nah, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah menoleh ke belakang, pandanglah ke depan. Biarlah masa lalu kita menjadi pelajaran, cukup menjadi pelajaran. Jangan balik lagi ke belakang, ya. Saudara dalam Tuhan, jadi jangan menoleh ke belakang. Ya, percaya kepada Tuhan, hadap, jangan terus belakang bersama Tuhan. Istri Lot, karena dia cinta harta, cinta masa lalunya, dia mau bukannya sekedar menoleh. Saya rasa bukan, kalau sekedar menoleh gini, oh ya, tidak mungkin lah Tuhan jadikan tiang beton, ya tiang garam, ya. Jadi dia maksa, dia mau balik, itu mungkin oyo-oyoan sama Lot. Aku mau balik. Padahal itu Sodom dan Gomora udah tunggang balik kan. Mau ngotot balik, begitu balik ngotot. Nah ini akhirnya langsung, nah jadi tiang beton. Amin. Buat tiang beton lagi, tiang garam, ya. So kasih Tuhan ini 3 hal ini yang perlu kita lakukan kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya
orang berjalan bersama dengan Tuhan akan dipimpin dari mujizat, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Perjalanan saudara naik dan bukan turun. Ya, syaratnya hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kemudian jangan beroleh. Tuhan Yesus